Ya, kalian sudah mengklik video ini, kalian harus nonton video ini sampai habis, resapi kata-kata abang ini. Kayaknya sih abang ini punya dendam pribadi sama polisi. Kita lihat videonya. Dalam sebulan kita pasti melihat berita ada polisi yang minta maaf. Dalam sebulan pasti ada. Tiap Pasti bulan, tiap ada. bulan pasti ada. Pasti ada Bahkan sih mau kalau 2 di kali dalam berita-berita sebulan. itu. Ada yang Kapolda minta maaf, Kapolres minta maaf, Kapolsek minta maaf, Kadip Propam minta maaf. Mereka selalu mengatakan turut prihatin, turut berduka cita, akan kita selidiki, akan kita tindak lanjuti, akan kita berikan sanksi kode etik, Ya emang kayak gitu kata-katanya akan sih. kita mutasi. Mutasi itu adalah memindahkan bangkai dari ruang tamu ke dapur. Itu mutasi. Sebenarnya kalian polisi Indonesia tidak perlu minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Minta maaf itu kita lakukan ketika kita sudah berusaha membuat yang terbaik tapi gagal. Itu minta maaf. Betul. Kita berusaha memberikan pelayanan yang terbaik tapi gagal, itu minta maaf. Betul. Itu baru kita minta maaf. Kita berusaha mengejar pelaku kejahatan bersama korban dan gagal, itu minta maaf. Betul. Tapi kalau kita tidak berbuat apa-apa, polisi tidak berbuat apa-apa di kejadian meninggalnya bos rental mobil, ngapain minta maaf kalian? Kalian nggak perlu minta maaf, kan kalian tidak melakukan apa-apa. Ya kan? Polisi tidak perlu minta maaf ketika polisi sendiri yang menembak warga, yang menembak anak sekolah, yang menembak masyarakat. Kalian nggak perlu minta maaf. Kan kalian pelakunya, ngapain minta maaf? Ya kan? Jadi kalian enak menjadi polisi. Walaupun kalian tidak melakukan tugas dengan benar, tapi kalian akan pensiun sesuai dengan aturan, akan mendapatkan uang pensiun, gaji pensiun seumur hidup. Kalian Iya loh, bener loh. Melakukan apa? Tidak melakukan tugas dengan benar, tetap dapat pensiun juga sih. Nah, walaupun kalian tidak melakukan sebagai tugas pokok polisi, tupoksi, ya, kalian tetap akan mendapatkan kenaikan pangkat, mendapatkan tunjangan, mendapatkan mobil dinas, kendaraan dinas, ya. Berbeda dengan Satpam. Satpam ini tidak memiliki tunjangan, tidak punya jaminan hari tua, tidak punya kendaraan dinas, tidak punya pos yang manusiawi, tapi mereka akan dipecat ketika gagal mengamankan aset yang dia jaga. Itu bedanya. Jadi makanya kalian bebas, mau nggak kerja, tetap kalian pensiun sesuai dengan aturan di usia sekian, mendapatkan pensiunan sampai meninggal. Udah. Jadi enak. Berlehai-lehai pun enak. Ya. Jadi buat polisi Indonesia, kalau kalian mau berubah silakan, tidak mau berubah ya sudah. Kalau aku pribadi tidak akan pernah percaya lagi kepada polisi. Ini sumpahku. Apapun yang terjadi dalam hidupku, walaupun ada keluargaku mengalami tindak kriminal bahkan pembunuhan, aku tidak akan mendatangi kantor polisi. Kayaknya tuh abang ini tuh ada dendam pribadi loh. Kayaknya nggak suka banget sama polisi. Karena aku tahu jawabannya pasti tidak. Kalau aku tidak bawa uang, aku tidak akan pernah. Jadi buat kalian masyarakat Indonesia, kalau kalian masih bisa mengikhlaskan kalian kehilangan mobil, kehilangan harta benda, ikhlaskanlah. Jangan kalian ke kantor polisi, karena kita sudah tahu apa nanti hasilnya. Ya. Aku juga pernah sih kehilangan motor dulu, lapor polisi. Nggak ditemuin polisi juga sih. Untuk pelaku pembunuhan bos rental mobil, anggota TNI. Selama ini aku membela TNI. Tapi tiba-tiba tercoreng. Mulai hilang rasa salutku kepada TNI. Tapi permintaanku kepada kalian, tentara Indonesia, inilah yang terakhir kalian menjolimi masyarakat. Jangan lagi ya. Inilah yang terakhir. Cukuplah kami kehilangan induk. Cukuplah kami kehilangan kepercayaan kepada polisi. Jangan lagi kami kehilangan ayah, kehilangan kepercayaan kepada TNI. Karena yang selama ini kami masih bisa mengadu ke TNI.
rumah temanku kena bongkar, kami mengadu ke TNI dan ditangkap oleh TNI. Karena kami mengadu ke Polsek, tidak ditanggapi. Ada suratnya, ada buktinya, ada, kusimpan, nanti kutunjukkan. Kami mengadu, bahkan 2 kali aku dengan temanku, dua orang yang berbeda melakukan laporan, tidak datang polisinya ke TKP, tidak datang. Jadi ya, kami kehilangan kepercayaan kepada polisi. Sampai kapan kami akan kembali kepercayaan kami ini kepada polisi tidak tahu. Selagi masih Aku dulu pernah kehilangan motor, laporan ke Polres, ya juga nggak dicek di TKP sih. Cuman ditanya-tanya lokasinya di mana, ditanya nama, cuman gitu-gitu aja, nggak dicek di TKP atau gimana. ya, kejadian-kejadian seperti ini, kami nggak akan percaya lagi kepada polisi. Dan jangan sampai masyarakat Indonesia kecewa kepada TNI. Untuk Panglima, Pangdam, komandan-komandan bisalah mengarahkan anggota-anggotanya, prajurit-prajuritnya di kesatuan supaya mikirlah untuk melakukan kejahatan kepada masyarakat, ya. Tapi aku juga tidak akan menyalahkan polisi, tidak akan menyalahkan TNI ketika kalian melakukan tindakan yang melanggar hukum jika berhubungan dengan harga diri kalian. Aku tidak akan menyalahkan kalian. Polisi ataupun tentara, kalian melakukan tindakan yang melanggar hukum, tapi kalian membela diri. Contohnya ada orang melecehkan kalian, ada orang menganiaya kalian, ada massa ataupun mahasiswa berusaha menyerang kalian, kalian melakukan tindakan yang mempertahankan nyawa kalian, itu paten. Untuk Ya. polisi Indonesia dan untuk TNI ataupun BRIMOB, itu paten. Aku dukung. Aku dukung. Jangan sampai kalian mati konyol. Hah? Jangan sampai kalian mati konyol. Ya, apalagi ada jiwa korsa. Tapi aku akan mengkritik kalian ketika kalian melakukan penzoliman kepada masyarakat.